Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita insyaallah subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi ini, di waktu duha ini, kita akan membahas tentang amalan-amalan penghibur di alam kubur, di alam barzakh. Taib. Kita perlu tahu ya ikhwah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita tuh besar dan banyak. Kalau seandainya kita mau menghitung nikmat Allah, itu nggak akan bisa terhitung. La tu'addu wa la tuhsa. Nikmat Allah itu tidak akan bisa dihitung dan tidak bisa dijumlah, besar sekali. Bahkan kalau kita mau menghitung tuh nggak ada istilahnya bisa dihargakan saking tingginya. Anda ambil contoh, 1 M bagi kita besar enggak? Besar lah. 1 M itu besar sekali, Masya Allah. Taib. Kalaulah seandainya kita dikatakan antum mau anak kasih 1 M, syaratnya apa? Besok meninggal. Mau nggak kita terima 1 M itu? Enggak lah. Ini kita tidak sadar dibalikkan ruh kita oleh Allah, kita banyak nggak bersyukur. Makanya doa bangun tidur apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan saya ba'dama amatana, yang telah mewafatkan setelah mewafatkan kami. Wa ilaihin nusyur. Dalam doa lain, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengembalikan roh saya ke dalam jasad saya. Jadi ala kulli sini nikmat Allah tuh besar. Dan kita nih Masya Allah ya, serisau-risaunya kita, sepanik-paniknya kita, tetap Allah kasih kita rezeki. Masa pandemi berapa tahun? 3 tahun menuju 4 tahun kan, 2020 sampai 2023. Kita ini seakan-akan panik mau makan apa dan sebagainya. Loh, sampai detik ini masih hidup kita. Insya Allah. Berarti nikmat Allah tuh besar, banyak. Allah buka yang namanya kebaikan tuh besar sekali. Makanya di antara nikmat Allah, Allah jadikan pintu-pintu kebaikan itu terus terbuka bagi kita walaupun kita sudah pindah alam. Kita sudah masuk alam barzakh. Tapi Masya Allah ternyata kita masih diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pahala ini terus ngalir, terus ngalir, terus dapat ganjarannya, Masya Allah. Karena kita tahu orang-orang yang sudah masuk liang lahat, yang sudah masuk ke dalam kekuburannya, dia itu macam tersandra, dikurung, gak bisa beramal lagi sudah. Makanya kita perlu tahu yang namanya darud dunya, daru amal. Dunia ini tempat kita apa? Beramal. Akhirat daru jaza, tempat kita dikasih balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ternyata ada saja orang-orang ini seakan-akan dia terus beramal, padahal dia di alam apa? Barzakh. Penghibur bagi dia. Jadi Masya Allah naik tinggi. Anda sebutkan Masya Allah, ada salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dosanya banyak betul, yang dosanya terus dikerjakan sama dia. Ternyata Allah kasih tempat yang tinggi bagi dia, derajat yang tinggi untuk dia. Dia pun kaget. Bahkan dia mengatakan, ay Rabbi anna li hadha, ya Allah, gimana mungkin saya bisa mendapatkan amal yang tinggi seperti ini? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Bistighfari waladikalak. Karena anak engkau terus beristighfar kepada engkau, mengucapkan Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini Pak, Masya Allah ya, wasiat anak untuk antum bapak dan ibu-ibu. Masya Allah, jangan sampai kita ini tidak membaca doa ini. Anak takutnya gini,
Ada sebuah ucapan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai amal perbuatan kita. Kalau kita nggak doakan untuk orang tua kita, yang kita takutkan anak kita pun nggak mau doakan kita, na'udzubillah. Tapi kalau kita rajin mendoakan orang tua kita, insya Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah nggak menzalimi hamba-hambanya walaupun sebesar dzarrah. Insya Allah anaknya terus beristighfar untuk kita. Kalau kita beristighfar untuk orang tua kita, kita memintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bapak dan ibu kita. Nah ini contoh satu saja, nanti akan banyak anak sebutkan, masya Allah. Ini dia menyangka dia di alam barzakh sudah terkekang sesuai amalannya di dunia. Ternyata dia dihibur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dapat derajat lagi yang tinggi, ditinggikan terus seperti itu. Sampai apa? Sampai ternyata masuk surga, derajatnya apa? Tinggi, kan kaget, masya Allah. Padahal itu amalan, bukan amalan dia. Amalan siapa? Anaknya. Amalan anaknya yang soleh, masya Allah. Sama nanti kita juga bisa amalan fulan, amalan allan, dan seterusnya. Ngalir terus untuk kita. Kaget, masya Allah. Makanya orang-orang yang seperti ini kondisi di alam barzakh, kondisi orang mulia. Betul-betul mulia. Dan inilah akhirat yang kita cari. Taib, ana ambil sebutkan beberapa riwayat ringkas saja Pak ya, masya Allah. Hal-hal amalan yang bisa menjadi hiburan bagi kita di alam barzakh. Di antara hadis Nabi kita sallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna. Ada 7 hal yang pahalanya terus ngalir untuk seorang hamba. Wa huwa fi qabrihi. Padahal hamba ini udah masuk kuburan, udah meninggal, sudah meninggal. Dia nggak bisa beramal. Ternyata ada 7 amalan yang pahalanya terus ngalir untuk dia. Apa yang pertama? Man 'allama ilman. Orang yang mengajarkan apa? Ilmu. Nanti akan anak perinci insyaallah tentang masalah mengamalkan ilmu. Jadi terus ngalir. Yang kedua, au ajra nahran. Atau dia mengalirkan apa? Sungai. Ini amalan penghibur juga, masya Allah. Yang ketiga, au hafara bi'ra, atau dia ini menggali sumur. Ini amal penghibur bagi kita, masya Allah. Au gharasa nakhla, atau dia menanam pohon kurma. Ini enggak terbatas kurma saja, tapi karena di zaman itu pohon pada umumnya yang bermanfaat untuk umat apa? Pohon kurma. Au bana masjidah, atau dia membangun apa? Masjid. Jadi Pak, ini kalau ini kan katanya ada pengembangan lagi, perluasan untuk di mana katanya mau ditutup itu kan, antum berbondong-bondong lah Pak, rugi kalau antum tidak ngambil, apalagi untuk i'tikaf katanya, apalagi untuk menghafal Quran untuk ikhwah-ikhwah kita sholat, kalau antum tidak tinggalkan wallahi rugi. Ambil berapa fulus kita yang kita bisa, kita kasih untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena bermanfaat, wallahi bermanfaat. Awarratha mushafa, atau dia mewariskan apa? Mushaf. Nanti akan anda sebutkan insyaallah. Au taraka waladan, atau dia meninggalkan anak yastaghfiru lahu ba'da mautihi, yang mana anak tersebut terus beristighfar untuk orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Ini 7 amalan yang disebutkan oleh Nabi kita sallam. Ternyata hadis lain itu ada 4. Jadi ada 7, ada 4, ada 3 dan sebagainya. Dan ana akan sebutkan secara terperinci hal-hal tersebut. Kenapa berbeda-beda jumlahnya? Ada yang 7, ada yang 4, ada yang 3. Kalau yang 3 ini, idza matal insan in qata amalu illa min thalath. Kalau seandainya manusia sudah meninggal, terputus amalnya kecuali berapa? 3. Yang pertama, ilmun yuntafa'u bi sadaqatun jariyatun. Sedekah apa? Jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang doakan kedua orang tuanya. Kenapa ini cuma 3? Kenapa ada yang 4, ada yang 7? Kata Syekh Abdul Razak, yang dimaksudkan bukan jumlahnya, tapi tujuannya agar orang-orang umat Islam itu bisa ngafal mudah. Oh 7, oh 4, oh 3. Aslinya ada banyak. Dan ini akan anak perinci insyaallah SWT pada kajian saat ini. Nah, ala kulli hal, setiap muslim itu dia akan berusaha untuk ngambil manfaat ini. Dia nggak akan sia-siakan, terus dia kejar. Selama dia ini belum meninggal, di akhir hayatnya, di penghujung umurnya,
dia berusaha. Sebisa dia. Maka ini sesuai hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Gunakan sebaik mungkin kesempatan 5 hal sebelum datang 5 hal. Salah satunya Masya Allah, syababaka qabla haramik. Gunakan masa muda sebelum masa apa? Tua. Dan ini wallahil azim betul, Pak. Betapa banyak ikhwah-ikhwah kita betul menyesal ketika kenal sunnah di masa apa? Tua. Sebenarnya nggak nyesal juga, itu keberuntungan. Tapi ada mereka kecemburuan, dan itu bagus, Pak. Kalau antum ada ghirah, kecemburuan kepada ahli ilmu, itu bagus sekali, Masya Allah. Tapi mereka itu mengatakan, ya Allah, seandainya anak ini kenal sunnah dari masa muda, anak akan gunakan sebaik mungkin. Makanya anak ngasih tasliyah untuk mereka-mereka ini, Pak, nggak usah risau, kita masih bisa kejar keterlambatan itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kesempatan itu besar. Dengan cara apa? Anak kita jadikan anak kita ini masa mudanya apa? Bermanfaat. Mereka menyesal, dulu kami kalau seandainya bisa menghafal Quran masa muda, kami akan menghafal. Antum seneng kan ada hafalan Quran di masjid ini sama Ustaz Farhana? Gimana? Deg-degan antum mungkin? Karena sudah tua kan? Tapi nggak apa-apa, Pak, itu bagus Masya Allah. Tapi antum akan mengatakan, seandainya dulu ana menghafal Quran dari masa apa? Muda. Beda, Pak. Ngafal di saat muda dan ngafal di saat tua beda dampaknya. Kata para ulama, menghafal di masa muda kan naqsyi 'alal hajar, seperti kita ngukir di atas apa? Batu. Kalau menghafal di masa tua kan naqsyi 'alal ma, seperti ngukir di atas apa? Air. Sudah lupa aja bawaannya, Masya Allah. Kayak ada sering sampaikan ke ikhwah, kita ustad dibicara 45 menit, istrinya nanya pas sampai rumah, "Bang, tadi ustadznya bicara apa?" Apa ya? 45 menit ustadznya bicara, 1 jam hatta lebih. Apa ya? Allah, tidak tahu. Ini terjadi, Masya Allah. Tapi nggak ada masalah. Kalau seandainya udah lewat masa kita bisa jadikan masa itu bermanfaat untuk apa? Anak kita. Makanya Masya Allah. Tapi Pak, yang ajibnya ya Masya Allah ya, ada orang-orang tuh bermaksiat terus, bermaksiat, alasannya nantilah nunggu tua. Ini terjadi, Pak. Ana itu ada kajian rutin di tempat di Sumsel itu, Masya Allah ya. Jadi setiap kami mau pulang, Ana mau pulang ke rumah itu biasanya jam 11 Ana baru nyampe rumah, jam 11 malam. Karena jauh-jauh, Pak, kajian Ana itu. Pas Ana pulang nyampe rumah itu, sebelumnya itu ada satu gang gitu ya, yang biasanya itu orang-orang tua pada main kartu. Mudah-mudahan bukan judi. Main apa namanya? Main kartu, gaplek mungkin. Nah, Ana enggak tahu main apa. Jadi main kartu itu udah jam 11 malam. Ana sampai ngomong ke ikhwah-ikhwah, "Pak, antum nasihatin enggak kawan-kawan antum ini yang sudah tua-tua? Itu Pak, Masya Allah sudah tua." "Oh udah Ustaz, udah kami nasihatin mereka itu." "Loh, tapi kenapa kok masih main kartu, nggak ingat keluarga dan sebagainya, apalagi kalau sampai naudzubillah judi?" "Udah Ustaz." Apa kata mereka? "Nantilah tobatnya kalau sudah tua." Padahal rambutnya udah beruban, punggungnya udah mulai bungkuk, mata tuh sayu. Naruh apa? Kartu. Ana sampai mikir, itu udah tua masih ngerasa apa? Muda. La haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kematian itu masih lama untuk dia. Loh, ini bahaya. Ini orang bahaya. Udah tua merasa apa? Muda. Kalau tua merasa muda untuk ketaatan, bagus. Sebagaimana para nabi kita Muhammad SAW dengan juga para sahabat nabi kita Muhammad SAW. Ini Masya Allah, nabi umurnya tua, sahabat umurnya tua, tapi Masya Allah walaupun umurnya tua, semangatnya masih muda. Apa buktinya? Pak, Masya Allah, Nabi SAW menerima wahyu umurnya berapa tahun? 40 tahun. Awal jadi Nabi 40 tahun. Belum ada jihad, belum ada perang. Perang pertama kali yang dialami oleh umat Islam yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW, perang apa? Badr. Tapi fase Mekah 3
13 tahun, berarti 40 tambah 13 berapa tahun? 53 tahun. Barulah muncul syariat jihad, perang Badar, setelahnya perang Uhud dan sebagainya. Pak, umur Nabi berarti udah 50 tahun lebih. 50 tahun lebih nih Pak, semangat juang itu Masya Allah masih muda. Naik kuda Pak, perang itu naik kuda. Antum 50 tahun naik kuda encok, kan? 50 tahun kita naik kuda. Ana latihan kuda Masya Allah. Diajak waktu ana ke Solo, diajak, ayo am kita naik kuda. Saya bismillah, ada belajar bismillah. Allahu Akbar Pak, ini kan hentakan kuda cetak cetak cetak. Pas turun kok agak gini ya. Nabi bilang karena memang encok, memang capek lah. Nabi umur 53 tahun lebih naik kuda. Perang Uhud lebih besar lagi, sujara suhu, kepala beliau salam itu sampai pecah keluar darah. Wa kusirat rubaiyatu, ini geraham sampai patah. Yang masuk bukan anak panah, ramah, tombak. Antum tahu tombak besar, kalau ada tongkat di sini tombak, Masya Allah besi masuk sampai apa nembus pipinya sallallahu alaihi wasallam, umur 50-an tahun. Tapi apa kata Nabi kita SAW ketika di perang Uhud kalah, awalnya kalah, nanti setelahnya menang. Nabi SAW itu nggak mau, Masya Allah, orang-orang kafir Quraisy bawa kabar ke Mekah bahwasanya Muhammad wa ashabuhu itu kalah, Muhammad sama sahabat itu kalah. Nabi nggak mau. Apa kata Nabi SAW? Man tatabba'a fi atharihim, siapa yang mau ngejar jejak-jejak mereka, jangan sampai mereka ini bawa kabar bahwasanya mereka menang. Apa kata Abu Bakar, Zubair ibn Awam, para sahabat-sahabat yang lain? Labbaika ya Rasulullah, kami siap kejar mereka. Langsung bangkit Pak, Masya Allah. Antum pernah lihat kondisi orang semisal jatuh dari motor langsung bangkit, luka langsung istilahnya semangat? Ini Abu Bakar capek betul bela Nabi, luka ya luka. Zubair juga sama, dan banyak para sahabat. Ada 70 sahabat Nabi kita SAW yang mengatakan labbaika ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khair. Lilladzina, untuk orang-orang yang terkena luka, asabahumul qarah, terkena luka dia. Lilladzina stajabu lillahi min ba'di ma asabahumul qarah, untuk orang-orang yang memenuhi panggilan Allah, panggilannya Rasulullah SAW, min ba'di ma asabahumul qarah, setelah banyak luka yang menimpa mereka. Ternyata mereka masih mengatakan siap ya Rasulullah. Ini umur tua tapi semangat masih apa? Muda, itu bagus. Makanya ana wasiat ana insyaallah Pak, syababaka qabla haramik. Gunakan masa muda sebelum datang masa apa? Tua. Ini anak-anak ini Masya Allah Pak, antum jaga anak-anak antum. Kalau bisa dari kecil tuh hafal Quran. Imam Ahmad ibn Hanbal hafal Quran belum baligh, Syafi'i hafal Quran belum baligh. Itu akan dampaknya besar untuk kita Masya Allah. Taib. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqami, kata Nabi, gunakanlah masa sehat engkau sebelum datang masa apa? Sakit. Kalau sudah sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah berhenti, cuman bisa diranjang rumah sakit kita. Masya Allah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika sudah fi firashil maut, di ranjang yang siap dijemput kematian, Nabi itu masih memikirkan para sahabat. Nabi SAW ketika sadar, beliau katakan, asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat masih berdakwah padahal lagi apa? Sakit. Dan ini ulama terus menyebarkan ilmu padahal apa? Sakit. Anda ambil contoh Masya Allah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, di akhir hayatnya Allah kasih ujian terkena penyakit saraton. Saraton ini penyakit kanker, sampai akhirnya dibawa ke negara barat Amerika untuk apa? Ya diobatin di sana. Dibawalah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah kanker, dibawa ke sana. Ternyata beliau dikabarkan bahwa beliau harus dikemo. Beliau nanya sama dokternya, dampak kemo itu apa? Dikabarin bahwasanya kalau udah kemo semua rambut akan apa? Rontok. Walihiyati, jenggot saya gimana? Rontok juga? Iyalah, jenggot engkau kan rontok. Apa kata Syekh Ibn Utsaimin? La taf'alu, jangan kemo saya.
fa inni akhsha an alqallah wa rasulahu wa laysa li lihyah. Jangan kemo saya takut jumpa kepada Allah dan Rasulnya dalam kondisi saya tidak memiliki apa? Jenggot. Masyaallah. Itu mau meninggal itu Pak. Mau meninggal masih takut sama Allah. Betul-betul takut. Apa kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah? Bawa saya ke mamlakah. Saya takut meninggal di negara non-muslim. Karena memang Nabi perintahkan kita itu hijrah dari negara kufur ke negara apa? Muslim. Nabi itu perintahkan. Bahkan di Mekah ketika itu Nabi sampai hijrah ke kota apa? Madinah. Syekh Ibnu Taimiyah bawa saya ke sana. Sebelum meninggal apa kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah? Bisakah kalian ngasih saya satu ruangan, saya mau ngisi kajian. Jadi beliau itu satu ruangan, beliau di dalam, speakernya di luar, mic-nya dalam di Masjidil Haram. Jadi beliau ngisi kajian, murid-murid di luar semua, Masya Allah. Itu orang kondisinya sakit pun masih gunakan kesempatan kebaikan. Padahal kata Nabi SAW, gunakan masa sehat sebelum datang masa apa? Sakit. Ini para ulama sakit pun gunakan kesempatan sebaik mungkin agar bisa mengambil banyak kebaikan di alam barzakh. Nah kita tuh nggak tahu bisa nggak kita seperti mereka. Anda ambil contoh Pak, Masya Allah, lemah memang iman kita, lemah betul, beda sama para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, beda sama Nabi kita Muhammad SAW. Anda ambil contoh Nabi SAW ketika pertama kali dapat wahyu, sakit nggak Nabi? Sakit, meriang Nabi SAW, demam. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Zammiluni, zammiluni. Wahai Khadijah, selimuti saya, selimuti saya. Meriang, Masya Allah, diselimuti. Antum tahu Masya Allah, lagi sakit Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Allah? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kum, tegak engkau fa'anzir, dakwah. Lagi sakit disuruh bangun ngapain? Dakwah. Kita ini sakit, adalah kajian nanti aja. Lagi apa? Sakit. Nabi SAW dipaksa gunakan kesempatan kebaikan, padahal lagi apa? Sakit. Itu 2 surat loh turun. Pertama ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, kemudian apa? Ya ayyuhal muzammil, walaupun muzammil duluan suratnya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut, qumil laila illa qalila. Tegak engkau salat malam engkau, semuanya illa qalila, kecuali sedikit saja. Berarti ini menunjukkan bahwa saya sakit pun harusnya kita ini apa? Belajar. Sakit pun harusnya berdakwah. Kalau di tempat kami itu ada beberapa ikhwah mungkin ya Masya Allah beralasan, Ustaz hujan, Ustaz tidak usahlah dari kajian. Ditanya sama Ustaz yang lain, antum punya mantel hujan? Punya. Antum siap berhujah di hadapan Allah? Diam Pak, Masya Allah. Ya karena Nabi sendiri sakit disuruh apa? Berdakwah. Bayangkan lagi sakit, kita pura-pura apa? Sakit. Masya Allah. Bahkan di pondok pesantren dulu ada anak-anak yang nakal itu, Masya Allah. Jadi ini jangan ditiru pula nanti sama santri-santri yang karena nggak tahu di sini ada santri. Jadi ada dipakai minyak zaitun, bibirnya ditaruh bedak, biar apa? Pucat. Biar pucat, biar nggak masuk kelas. Itu ada santri-santri. Jadi dikasih minyak zaitun, dikasih bedak, biar apa? Pucat, biar nggak mau masuk kelas. A'udzubillah. Syuf, ini kalau seandainya kenikmatan yang Allah kasih untuk kita, kita sia-siakan. Ditanya nggak kita oleh Allah? Ditanya pasti, Masya Allah. Gunakan sebaik mungkin. Kemudian apa? Wa ghinaka qabla faqrik. Gunakanlah masa kaya engkau sebelum datang masa apa? Miskin. Ada wakaf kasih, wakaf Quran, mushaf kasih, wakaf masjid masukkan, wakaf pondok masukkan, wakaf apa lagi masukkan semua, Masya Allah. Wa faraghaka qabla syughlik, dan gunakan masa luang engkau sebelum datang masa apa? Sibuk. Beda Pak, Masya Allah. Dulu anak tuh masih sempat baca banyak kitab dulu ya sebelum punya pondok. Anak puas sekali baca kitab dulu. Tapi kalau udah punya pondok, astagfirullah, memang ngatur waktu itu susah. Tapi tetap dipaksa. Jadi jam tidurnya itu lebih disedikitkan.
Karena memang mau nggak mau kita harus menambah apa? Pembendaharaan khazanah ilmu. Ditambah, dibaca. Dan ini memang letih. Nah, sebelum datang masa sibuknya kita gunakan masa luang. Wahaya taka qabla mautik, dan kita gunakan masa hidup kita sebelum datang masa apa? Kematian. Nah, ini dia. Kalau sudah meninggal, kita nggak akan bisa beramal apa? Saleh. Wallahu a'lam. Taib. Kita masuk ke inti pembahasan. Amalan apa yang bisa menjadi penghibur bagi kita di alam barzakh? Disebutkan oleh beberapa para ulama. Yang pertama, ta'limul ilm, mengajarkan apa? Ilmu. Ini udah ana sampaikan hadisnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna. Ada 7 hal yang pahalanya terus mengalir untuk seorang hamba sampai dia sudah meninggal. Apa kata Nabi SAW yang pertama? Man 'allama ilman, yakni orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, nggak terputus. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya, nggak terputus. Makanya Pak, wallahi rugi besar antum nggak ambil posisi ngajarkan ilmu. Ana ambil contoh. Sekarang nih banyak bapak-bapak, ibu-ibu nih yang sikit-sikit ngasih anaknya langsung ke TPA. Akhirnya anak itu bisa baca surat Al-Fatihah. Siapa yang ngajarkan? Ustadznya, Ustadz TPA. Pahalanya siapa yang dapat? Ustadznya. Wallahi rugi Pak. Karena kenapa? Al-Fatihah ini kita semua bisa nggak baca? Bisa. Loh, kalau bisa kita baca, kenapa cepat sekali kita ngasih ke orang? Anak ini kan kita, investasi bagi kita aslinya. Kita yang berusaha, kita yang betul-betul istilahnya menterbiah anak kita, harusnya gitu, bukan orang harusnya. Makanya ulama zaman dulu, pendidikan yang paling besar bukan dari masyayikhnya. Dari siapa? Orang tua. Kebetulan di zaman kita orang tua itu kebanyakan apa? Awam. Nah, kalau antum sudah berilmu, jangan pula diserahkan ke orang, rugi. Termasuk surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah ini dalam satu hari berapa kali dibaca? 17 kali. Setiap rakaatnya. Itu wajib loh ya, wajib. Nah, kita perlu tahu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran Al-Karim, dari kitabullah, falahu bihi hasanah, maka dengan satu huruf dia mendapatkan satu apa? Kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti satu huruf berapa pahala? 10. Apa kata beliau? La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita ini sekarang gampang ya, bismillahirrahmanirrahim. Ba satu, sin satu, mim satu, alif satu, lam satu, lam satu, ha satu, alif satu, lam satu, ra satu, ha satu, mim satu, nun satu, alif satu, lam satu, ra satu, ha satu, mim satu, ya satu, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalikan 10. Berapa pahala? Banyak. Dan anak kita umurnya mudah-mudahan panjang. Ngalir nggak untuk kita? Ngalir. Anak kita ngajarkan untuk cucu kita. Terus ngalir cucu kita untuk cicit kita, terus seperti itu. Dapat nggak pahala bagi kita? Wih, dapat. Makanya yang paling besar pahalanya itu Ustadz TPA sebenarnya. Makanya kata Nabi kita sallallahu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kenapa? Pahalanya besar. Dan itu terus dipraktekkan terus seperti itu ngalir. Nah, kalau kita nggak ambil ini, rugi, Masya Allah. Rugi sekali Pak, padahal pahala itu besar. Makanya wasiat anak untuk bapak dan ibu-ibu, jangan kasih Pak, minimal Al-Fatihah itu yang kita yang bacakan. Dan yang paling ampuh, Al-Fatihah itu yang paling mudah dihafal untuk anak-anak kita. Kita talkinkan saja, sama kita bawa ke masjid.
dalam sholat jahriyah. Ana yakin hafal anak-anak kita. Mudah insya Allah. Nah jadi kalau antum tidak ajarkan itu rugi sekali, masya Allah. Itu kata para ulama. Taib. Kemudian perhatikanlah, banyak para ulama yang Allah tinggikan. Wa rafa'na laka dzikrak. Wahai Muhammad, kami angkat penyebutan engkau. Nabi selalu disebut sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu disebut. Rasul bersabda. Itu selalu diucapkan oleh kita sallallahu alaihi wasallam. Ini pahala terus ngalir. Kenapa Allah angkat derajat Nabi kita Muhammad SAW? Sebabnya apa? Ilmu. Sahih Pak, Masya Allah. Orang ini diangkat derajatnya karena ilmu atau berkaitan dengan ilmu. Wibawa kita di mata istri kita itu berubah mungkin orang-orang awam antara sebelum hijrah sama setelah hijrah. Ketika antum sudah berkutat dengan ilmu, antum berkutat dengan dakwah, antum semakin disegani. Dan wallahil adzim terbukti. Ana Pak, Masya Allah ya, bahkan dari tampilan saja, tampilan ahli ilmu, orang tuh sudah segan sama kita. Ana pernah Pak, Masya Allah, ana keseharian ini kayak gini Pak, pakai jubah, pakai surban, atau pakai peci. Keseharian ana sudah sehari-hari. Ana mundurlah dari parkiran mobil. Pas mundur diparkirin sama tukang parkir. Habis ana kasih fulus. Apa kata dia? Makasih Pak Haji. Padahal ana masih Pak Umroh. Belum Pak Haji kita ini, Masya Allah. Tapi ditinggikan kan? Ini meninggikan seseorang bukan di atas kadarnya. Ana belum haji, dipanggil Pak Haji. Padahal tadi masih apa? Umroh. Pak Umroh kita ini belum Pak Haji. Tapi dipanggil oleh mereka, disegani Pak, Masya Allah. Ini kenapa? Firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Utul ilma, yang pertama iman, yang kedua apa? Ilmu. Dikasih ilmu oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disegani kita, Masya Allah. Nah, orang yang berilmu, seorang bapak yang berilmu dengan bapak yang awam, di depan mata anak itu berbeda. Wallahil azim beda. Antum tidak usah ngomong apa-apa, anak itu akan ngikutin antum. Nggak usah ngomong, antum berangkat sholat, nggak usah disuruh. Anak-anak kecil tuh minta ikut sama bapaknya. Segan dia, Masya Allah. Segan anak ini, dan kita nggak pernah takut-takuti, nggak pernah diancam diancam B, masih kecil sudah. Tapi dia tuh senang dengan orang-orang berwibawa, Masya Allah. Senang anak-anak itu. Makanya kudwah kita ini kudwah bagi anak-anak kita, kudwah bagi istri kita, dan istri kita pun akan segan kalau kita berilmu. Kalau kita sekarang ini kan muncul istilah-istilah suami-suami takut, itu udah ngaji. Gimana kalau belum ngaji? Suami-suami lari dari istri, bukan lagi takut istri. Dan ini terjadi wallahi ya ikhwah, karena memang kita ini jauh dari ilmu. Ataupun kita punya ilmu, tapi ilmu ini nggak dipakai, ilmu ini nggak kita amalkan, ilmu ini nggak kita dakwahkan, akhirnya luntur. Betul Pak, wallahi luntur. Antum tahu, Masya Allah, inna kemarin khutbah yang anda sampaikan kan, alladzi atainahu ayatina, ada seseorang yang kami kasih ayat-ayat kami, dia hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fansalakha minha, malah melenceng dia, mengikuti hawa nafsu dia, mengikuti dunianya. Walakinnahu akhlada ilal ard, dia memilih dunia, wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah? Famathaluhu kamathalil kalb, kata Allah. Permisalannya itu seperti kalb. Apa kalb? Anjing, afwan. Itu kata Allah, nggak ada lagi wibawanya sama sekali, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah hadis Nabi kita SAW mengatakan, man ahanahullah, barang siapa yang Allah hinakan, dia akan dihinakan sama manusia. Makanya antum, ana harapkan Pak, Masya Allah, tentang masalah ilmu ini antum harus berkutat apapun bentuknya, termasuk yang disebutkan oleh para ulama. Kita ini kadang-kadang nggak bisa menyampaikan ilmu karena nggak semua orang sibuk dengan apa? Podiumnya. Karena nggak semua orang Pak bisa di atas mimbar. Ada beberapa orang yang mungkin nggak menguasai mimbar, atau istilah kita itu agak apa, gemeter, apa istilahnya, takut, nervous, jaksel ya,
Masya Allah. Apa nervous? Masya Allah. Ada rasa ya khawatir, takut. Takut dia, belum apa-apa kaki itu udah apa? Gemeter. Keringat itu keringat dingin, ya Allah. Ada orang-orang gitu. Ana sampai inilah ana ingin sampaikan juga, antum coba sampaikan ke anak-anak antum. Kalau anak-anak antum ada yang di pondok, ini banyak orang salah pendidikan. Jadi, nah nanti kalau khutbah Jumat anggap mereka adalah rumput yang bergoyang. Nggak bisa. Anggap mereka ini tembok dan jangan dianggap manusia. Loh, ya ngawur. Tembok Pak nggak bisa bergerak. Tiba-tiba antum ada yang berdiri, temboknya gerak ini kan gitu. Akhirnya tambah takut. Caranya Pak, ana mau ngasih tahu antum. Ini juga antum kasih faedah juga untuk anak-anak antum. Jangan anggap tembok. Jadikan manusia itu manusia. Terus gimana? Memang jadikan mereka manusia. Jadikan mereka ini kawan yang saling berbagi. Bagaimana antum berbagi dengan kawan? Seperti itu antum sampaikan. Jadi antum tuh nggak perlu risau, takut, masya Allah seakan-akan jadi ajang pertunjukan. Enggak. Menyampaikan ilmu tuh kita sharing sama kawan-kawan. Jadi lebih ngalir, lebih apa ya istilah, bukannya dingin hangat. Ya karena kita anggap dia ini kawan. Kita anggap ana butuh ilmu dari antum juga butuh ilmu dari ana. Saling sharing. Jadi di sini bukan ajang pertunjukan, bukan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW apakah pernah gemetar ketika di khutbahnya? Oh enggak. Nabi SAW kalau khutbah marra wajuhu, wajahnya langsung apa? Merah SAW. Kenapa? Beliau ini takut para sahabatnya menyimpang. Ka'annahu mundhiru jaisin. Seakan-akan Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang yang mengingatkan sebuah pasukan. Diingatkan. Jadi itu yang perlu anda sampaikan. Nanti antum sampaikan juga ke anak-anak antum kalau mereka sudah tamat dari pondok atau tamat dari kuliah agama. Jadi tidak perlu takut. Ada caranya tadi. Manusiakan, jadikan manusia itu manusia. Jangan jadikan manusia ini tembok. Nggak bisa Pak, masya Allah. Jadi hidup ada interaksi. Kalau tembok ini kan berarti nanti kajiannya kayak sepur apa? Kereta api. Walir terus nggak ada remnya. Masya Allah. Ini nggak lagi hangat, sudah dingin. Nah ini ada beberapa orang, masya Allah, yang dia memang nggak bisa di atas mimbar. Ada beberapa hal, mungkin ilmunya belum sampai. Kalau orang faqidu syai' la yu'ti. Kalau orang nggak ada ilmunya, nggak akan dia bisa berbicara, bahaya. Sekarang ini kan banyak penyimpangan karena orang nggak ada ilmu tapi apa? Bicara. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai ruwaibidah. Dan ini tanda akhir zaman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu secara sekaligus dari manusia, enggak. Walakinnahu yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Akan tapi Allah cabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Allah wafatkan hatta idza lam yubqi aliman, sampai ternyata di atas muka bumi ini tidak lagi ada yang berilmu, sedikit ulamanya. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Mereka menjadikan orang-orang jahil yang enggak baca kitab, yang enggak bisa ngerti Al-Qur'an, yang enggak tahu sunnah Nabi kita sallam sebagai tokoh yang berbicara tentang urusan apa? Agama. Fadhallu wa adhallu. Mereka menyimpang dan menjadikan kawan-kawan yang menyimpang. Jadi memang enggak semua orang bisa di atas mimbar. Apa sebabnya? Karena ilmu mungkin belum dapat. Kemudian yang kedua, ada orang berilmu tapi dia enggak lihai di atas mimbarnya. Itu ada. Terus gimana caranya? Nah, kalau seperti antum kita nih Pak yang masih awam, caranya bisa. Antum coba cari wasilah ilmu ini bisa disebarkan. Contoh, kalau ilmu seperti ini Pak, yang hadir itu nggak seberapa dibandingkan media. Media ini Pak, masya Allah, sekali posting bisa 50.000, bisa 100.000, bisa jutaan, kan gitu kan? Antum nggak punya ilmu, tapi antum bisa cari, semisal itu wasilah, kita butuh kamera, antum masukkan fulus antum ke kamera, ke media, masukkan, masya Allah. Setiap ini kamera ngerekam ustadznya
terus disebarkan, dipublish, Masya Allah, video-video ustadznya, antum akan terus ngalir pahalanya, cuman duduk aja, cuman nyimak. Tapi karena sebab antum, ini kan ilmu disampaikan terus. Apa kata para ulama? Itu termasuk kebaikan besar. Seseorang itu bisa terhibur di alam apa? Barzakh. Contoh yang lain, Masya Allah, sekolah. Antum mungkin, kita ini bukan orang yang berkutat dengan hadis, bukan orang yang berkutat dengan Al-Quran Al-Karim. Antum bisa bangun pondok pesantren. Ustaz, butuh berapa lokal lagi antum? Sekian. Tapi masukkan fulus antum, semampu antum. Kalau seandainya nggak bisa satu lokal utuh, setengahnya, nggak bisa setengahnya, sepertiga, nggak bisa sepertiga, seperempat. Allah tuh mudah kok. Allah tuh nerima amalan seorang hamba walaupun cuma apa? Kecil. Antum tahu Pak, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man tasaddaqa bisadaqatin, barang siapa yang bersedekah, min kasbin tayyibin, dengan sedekah yang baik, kemudian dari hasil yang apa? Halal. Fa innallaha yataqabbaluha biyamini, Allah terima dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yurabbiha, kata Nabi. Kemudian Allah ribakan. Allah apa? Ribakan. Riba sah bagi Allah. Tapi riba bagi kita zalim. Apa? Zalim. Ana berhutang sama antum 100.000, antum paksana bayar saat balikkan 200.000. Zalim lah. Karena harta ana terbatas, kepemilikan ana juga apa? Terbatas. Tapi bagi Allah, lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Antum pinjamkan untuk Allah dengan sedekahnya. Makanya teksnya Allah tuh, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, barang siapa yang meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik. Ingat apa lafalnya? Pinjam. Allah tidak suka ngasih. Kalau ngasih betul nggak dibalikkan. Tapi teksnya barang siapa yang meminjamkan untuk siapa? Allah, dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan, fayudha'ifahu lahu, Allah lipat gandakan. Apakah cukup? Enggak. Fayudha'ifahu lahu ad'af. Ad'af ini dengan berkali-kali lipat. Katsirah, yang sangat banyak. Bahkan disebutkan dalam sebuah ayat itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Itu ribanya manusia ada segitu. Yakin anda tidak ada. Makanya investasi terbaik itu bukan ke bank, tapi kemana? Ke Allah. Serahkan semua ke Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu sebaik-baik investasi. Masya Allah. Kecil nggak apa-apa, kecil Allah terima. Makanya kata Allah SWT, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Riba bagi Allah, kalau Allah kita minjam 100.000, kita pinjamkan untuk Allah 100.000, Allah balikkan 100.000. Zalim Allah. Wallahi zalim Allah. Kenapa? Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, enggak dilipat gandakan. Allah zalim dan Allah enggak mau itu. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Karena Allah banyak sekali hartanya. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti di akhir zaman, sampai orang meninggal nanti di akhir zaman, tetap kekuasaan Allah, kekayaan Allah nggak berkurang sedikit pun, sedikit pun. Sampai di surga itu khalidina fiha abada, nggak berkurang. Kerajaannya Allah SWT, kekayaan Allah nggak berkurang. Makanya sedikit yang bisa kita kasih. Apa kata Nabi kita SAW? Tsumma yurabbiha. Maka maka Allah Subhanahu wa taala akan ribakan untuk kita. Allah kembangkan untuk kita. Riba itu dikembangkan, Masya Allah, dikembangkan, itu halal. Allah na'am sahih, Allah kembangkan. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana kalian kembangkan anak kuda kalian. Ternyata yang awalnya dari tamar, dari kurma kecil. Kurma ini anak mau tanya Pak, satu kurma itu ada nggak harganya? 1.000 ada harganya. Antum 1.000 bisa beli basreng, ya kan? Basreng tuh kalau di pondok kami basreng tuh kalau di pondok kami itu dapat 2 Pak, Masya Allah. Jadi 1 500 rupiah, bayar 1.000 masih bisa dapat 2 basreng, Masya Allah. Ada harganya, ada harga. Kurma, antum jual kurma 1 biji ada. Pak, antum mau beli kurma 1 biji lah, berapa harga Ustaz? Tak ada harganya lah. Berarti ini menunjukkan apa kata Nabi? Kalaupun cuma 1 kurma yang tidak ada harganya, bahkan kata Nabi SAW, bisyikki tamrah, kurmanya pun dibelah 2, antum makan 1, 1 kasih orang.
Satu aja tak ada harganya. Ini satu bagi dua. Allahu Akbar. Kasih untuk orang. Apa kata Nabi kita sallam? Itu nanti pada hari kiamat kita akan jumpa kal jabal. Seperti apa? Gunung besar, Masya Allah. Ini rupanya dari satu kurma, dari setengah kurma besar. Itu yang tidak ada harganya. Apalagi kalau yang ada harganya. Antum kasih kitab untuk penuntut ilmu, antum kasih mushaf. Dek, ada mushaf? Nggak ada, Pak. Taib, kamu di sini, Bapak kasih, Masya Allah. Dikasih. Itu, Pak, dia baca setiap ayatnya pahala besar. Makanya, Pak, Masya Allah, antum jangan sia-siakan untuk apa? Berkutat dalam ilmu. Walaupun antum bukan ahli ilmunya, tapi kasih akses untuk mereka. Makanya disebutkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man 'allama ayatan min kitabillah. Barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitabullah, baik dia yang mengajarkannya atau dia wasilahnya berupa mushaf dan sebagainya, kana lahu thawabuha ma tuliyat. Maka pahalanya itu setiap satu huruf satu ayat yang dibaca. Setiap satu huruf yang dibaca itu dia akan dapatkan pahalanya, Masya Allah. Ilmu. Dan ternyata Masya Allah ilmu itu gak ada matinya, Pak. Anda tahu, kalau bukan karena ilmu, Ibnu Hazm itu bukan siapa-siapa, nggak akan dikenal. Kalau bukan karena ilmu, At-Tabari bukan siapa-siapa. Ibnu Hazm ini kan dari Andalusia kan, dan juga Al-Qurtubi itu dari Cordoba. Maksudnya dulunya itu bukan negara Muslim, tapi negara non Muslim. Nggak dihitung aslinya. Tapi kenapa mereka ini terus disebut? Sebabnya ilmu. Dan ini banyak sekali, Pak, Masya Allah. Makanya beda ya. Imam Abu Hanifah. Sekarang kan mazhab tuh banyak sekali. Aslinya mazhab tuh bukan cuma 4. Ada mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad. Ada mazhab Auza'i, ada mazhab Thawri, ada mazhab Zahiri. Kata para ulama, mazhab tuh banyak sekali. Tapi kemana mazhab Auza'i? Kemana mazhab Thawri? Karena tidak ada muridnya yang meneruskan dalam menuliskan kitab dari gurunya. Hilang. Kalau Syafi'i banyak, kalau Hambali banyak, kalau Maliki banyak, Hanafi banyak. Apa kata para ulama? Hatta Zahiri, kalau bukan karena Ibn Hazm sebabnya, mazhab Zahiri nggak akan nampak. Daud Zahiri nggak akan disebut. Justru Masya Allah, antara Ibn Hazm Al-Zahiri dengan Daud Al-Zahiri, yang lebih terkenal siapa? Ibn Hazmnya. Padahal Ibn Hazm itu mazhabnya mazhab Daud Zahiri, tapi dikenal karena ilmunya Ibnu Hazm yang ditulis dalam kitab beliau, Masya Allah. Dan ini ma'ruf. Makanya kata para ulama, kita nih kalau bisa gunakanlah fasilitas ilmu, apalagi kayak YouTube ini, Pak. Sekarang yang istilahnya distribusi ilmu yang paling mudah itu YouTube. Kalau radio mungkin antum bayarnya mahal kan? Setahu ana mahal, Pak, radio itu. YouTube ini gratis gak? Gratis. Kalau memang antum bisa, Pak, berkutat di situ, antum kasih, Masya Allah. Apa yang kurang? A, B, C, D, kasih. Kuota kasih, semua kasih. Duduk kita dapat pahalanya. Itu pahala enggak henti-hentinya. Imam Bukhari terus disebut Rawahul Bukhari, Rawahu Muslim, Rawahu Ahmad, dan seterusnya. Itu mereka karena apa? Rajin menuntut ilmunya. Na'am, wallahu alam bissawab. Fikihnya, seterusnya antum apa? Antum dukung. Tapi kemudian Masya Allah, yang kedua, amalan penghibur bagi kita adalah mengalirkan apa? Sungai. Ini yang kita sebutkan tadi, au nahran ajra, atau sungai yang dia alirkan, au kara nahra, atau dia mengalirkan sungai. Jadi gini, Pak, ada satu sungai besar, kita itu berharap sungai ini tuh bermanfaat untuk kaum kabilah fulan, atau dusun fulan, atau dusun alan, dusun A, dusun B, dusun C. Itu gimana kita buat parit-parit air, jadi terus ngalir air tersebut untuk mereka, free, gratis. Jadi biaya itu cuma di awalnya saja. Biaya buat apa? Parit. Atau kalau kita mungkin zaman kita mungkin pipa atau anda tidak ngerti lah, kita keluarkan biaya yang mungkin besar di awal, setelahnya apa? Free, gratis, Masya Allah. Dan ini, Pak, sedekah air namanya. Dan antum tahu Nabi kita Muhammad SAW bersabda tentang masalah apa? Air. Nabi tanya, ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal?
sedekah apa yang paling afdal? Nabi jawab, suqyal ma, engkau ngasih apa? Air dalam bentuk sungai, sumur. Nanti akan sampaikan insyaallah habis ini. Antum tahu Masya Allah, makanya di Mekah Madinah mereka itu berbondong-bondong ngasih apa? Air. Karena itu sedekah yang paling afdal tuh air, Masya Allah. Karena memang Allah firmankan Masya Allah, Astaghfirullahaladzim, nusitu insyaallah, nah lupa ayatnya. Yang jelas Allah berfirman, terjemahannya, dari air kami ciptakan seluruh makhluk. La haula wala quwwata illa billah. Jadi mau nggak mau manusia itu kan diciptakan dari air mani. Hidup butuh air. Kalau nggak ada air sudah kita susah, Pak. Kering kerontang, lemes kita, lesu kita, Masya Allah. Butuh air, butuh air. Makanya kalau antum alirkan nih sungai, antum buat parit, Masya Allah, itu bermanfaat untuk kita, Masya Allah. Bahkan ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wa ifraguka min dalwika fi dalwi akhika sadaqah. Engkau tuangkan ember orang yang kosong dengan ember engkau yang terisi, engkau tuangkan air, maka itu dihitung apa? Pahala, sedekah. Jadi antum Masya Allah, tahu Nabi Musa kan? Nabi Musa ini dapat wanita gara-gara sebab apa? Air. Masya Allah. Apa kata seorang wanita, Masya Allah, dia ngomong ke bapaknya, wahai abiku, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Orang yang paling baik untuk engkau jadikan karyawan. Nah, ini dia. Antum kalau punya karyawan ada dua sifat. Ini disebutkan oleh Allah dalam Quran Karim. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ini ucapan wanita untuk bapaknya, tapi ini Allah iyakan. Sebaik-baik karyawan yang engkau pekerjakan, sifatnya itu dua. Al-qawi, apa qawi? Kuat. Al-amin apa? Terpercaya, amanah. Kenapa kuat? Masya Allah, Nabi Musa itu bisa ngangkat apa? Ngangkat tutup sumur itu sendirian, yang harusnya itu diangkat dengan banyak orang. Nabi Musa ini kuat, nggak letoy, sendirian bisa diangkat, Masya Allah. Ini orang yang paling baik, Masya Allah, untuk jadikan apa? Karyawan. Nabi Musa memang kuat, nonjok orang sekali, mati orang itu. Makanya Nabi Musa langsung pergi kan. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran Karim. Antum tahu malaikat maut? Apa kondisi malaikat maut ketika mau cabut nyawa Nabi siapa? Musa. Apa yang lepas? Matanya, Masya Allah. Itu malaikat maut. Gimana kalau dengan kita? Kuat Nabi Musa, Masya Allah. Tapi Nabi Musa ini ada kekurangan. Apa itu? Hah? Lisan, retorikanya kurang bagus. Kalau Harun bagus. Makanya apa kata Nabi Musa? Waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikan saya ini tangan kanan bagi saya. Siapa? Harun. Saudara, Harun ini bagus, Pak. Makanya mau nggak mau antum, retorika dalam menyampaikan tuh penting, Pak. Bagaimana ilmu itu bisa sampai ke hati manusia? Isalul ilm, menyampaikan ilmu sampai ke manusia di hatinya, itu ada ilmunya. Itu butuh untuk dipelajari. Nah, Nabi Musa ini Masya Allah, makanya doanya Nabi Musa, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah ikatan di lisan saya. Maksudnya Nabi Musa ini terbata-bata, agak sulit untuk berbicara. Tapi kuat Pak Nabi Musa. Tadi Masya Allah, sekali pukul gitu. Memang ada Pak orang-orang yang Allah jadikan itu kuat. Anda ambil contoh, di zaman Nabi siapa yang termasuk kuat? Umar ini pernah mukul sekali budak perempuan, buta langsung. Nama budak itu Zunairah. Zunairah ini masuk Islam. Umar gak suka, dipukul sama Umar, dang, langsung buta Pak, Masya Allah. Ini Umar yang mukul. Sebelum Umar masuk apa? Islam, tapi tentunya Masya Allah. Umar nih Pak, Masya Allah, naik kuda, kakinya tuh sampai nyentuh tanah. Ada sahabat yang kecil, Ibn Mas'ud,
Kalau Ibn Mas'ud nih Pak, retorika yang bagus kalau nyampaikan ilmu. Tapi dia orangnya ini kecil. Ibn Mas'ud berdiri, Umar duduk sama tingginya. Kalau Umar lagi duduk, Ibn Mas'ud apa? Berdiri, tinggi itu sama, Masya Allah. Makanya sahabat-sahabat Nabi kita SAW tuh pernah ketawa ketika Ibn Mas'ud tuh mau ngambil kayu untuk siwak, kayu arak, bukan arak khomer lo ya, arak ini kayu untuk dipakai untuk apa? Siwak. Ketika diambil, Masya Allah, ada angin tuh yang menghembus kencang, Masya Allah, sampai keangkat jubahnya Ibn Mas'ud. Rupanya kaki betisnya itu betul-betul tulang tok gitu. Yuh, kaget semua para sahabat Nabi kita SAW. Ini cuman tulang. Ketawa. Apa kata Nabi kita SAW? Mimma tadhakun, kenapa kalian tertawa? Wallahi innahuma la athqal min Uhud indallah. Ini kaki itu lebih kuat dibandingkan gunung apa? Uhud. Masya Allah. Itu Ibn Mas'ud. Nah Umar ini kuat Pak, mukul sekali langsung kena orang. Masa nggak ada yang ditakuti oleh Umar bin Khattab. Syaitan pun sampai kabur dari siapa? Umar. Syaitan, lau salaka Umar fajjan nasalaka syaitanu fajjan min ghairi fajji Umar. Kalau Umar lewat sebuah gang, syaitan tuh akan cari gang yang lain. Karena takut dari siapa? Umar. Kalau kita yang takut dari setan. Misi mbah siapa tuh misi? Antum misi sama mbah siapa? Misi mbah ini gimana? Habis wibawa antum depan setan. Allah wala quwwata illa billah. Gagah jalan, Masya Allah. Ucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sudah jalan bismillah. Umar tuh gitu, besar. Kita kembali ke tema. Jadi ala kulal di sini Nabi Musa itu bisa ngangkat sendirian sumurnya itu. Kemudian yang kedua, amanah. Dari mana kau tahu dia ini amanah? Kata bapaknya. Ketika saya jalan di depan dia, apa kata Umar? Engkau jalan belakang saya, jangan di depan saya. Itu amanah, Pak. Jadi ummahat itu usahakan jangan di depan rijal, laki-laki itu jangan. Karena laki-laki kalau lihat wanita kan nggak bagus, Pak. Masya Allah. Nabi Musa nyuruh belakang, kau jalan di belakang, jangan di depan. Itu untuk ngindarin apa? Fitnah. Jadi kalau dua ini antum jadikan, Masya Allah Pak. Yang pertama kuat, yang kedua apa? Aman. Ini faedah di luar Pak ya. Kuat ini maksudnya jangan netoy, belum apa-apa bawaannya ngantuk aja. Buka toko telat. Kenapa telat? Aslinya toko tuh udah buka jam 7, tapi nggak dibuka-buka. Ngapain? Ketiduran, masih bawaannya ngantuk. Ini nggak bagus Pak, Masya Allah. Jadi kecuali istirahat sekali, oke. Ini nggak setiap hari kayak gitu, bawaannya ngantuk. Baru belajar duduk di majelis, belum apa-apa udah apa? Ngantuk. Ini nggak kuat ini. Itu biasanya nuntut ilmunya nggak berhasil biasanya. Tapi kalau gigih, kuat dia, semangat dia, itu berhasil insya Allah. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian amalan yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah menggali apa? Sumur. Au hafara bi'ra, kata Nabi. Gali sumur. Gali sumur ini wallahi penting, Pak. Ada salah seorang ikhwan kami di pondok pesantren kami, Pak. Jadi beliau itu buat rumah, beliau gali sumur, beliau buat depan rumah beliau itu ada keran air. Sengaja beliau buat. Jadi bebas semua orang ngambil air dari sumur, dari keran itu. Itu pahala jariah. Pahala yang terus apa? Ngalir. Jadi ada orang-orang yang nggak mampu di sekitaran situ ngambil air dari keran tadi. Mereka bawa apa itu ya? Yang dorongan itu, sorongan tukang itu. Nah, itu dibawa sama di atasnya ada air, ember air besar gitu kan, jerigen-jerigen itu dibawa sama mereka. Dari mana? Keran tadi. Ini pahala besar, Pak, Masya Allah. Jangankan itu, ada satu hadis. Gara-gara sumur ini wanita pezina Allah ampunkan. Gara-gara apa? Sumur. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afwan Pak, sampai jam berapa kita kajian? Enggak, tadi anak mulai 9:30 ya. Sampai jam 11 ya. Jam berapa Pak kita? Jam 11 ya. 6 jam 11 insyaallah. Pertanyaan ada? Kalau ada pertanyaan Pak langsung tulis saja Pak. Jadi anak biar bisa tahu istilahnya ada pertanyaan atau tidak. Kalau nggak ada ya sudah, jam 11 kita tutup insyaallah. Baik.
Jadi hadis Nabi kita Muhammad sallam, beliau bersabda, "Anna imra'atan baghiyan ra'at kalban yatufu bi bi'rin." Ada salah seorang wanita pelacur. Perhatikan Pak ya, teksnya. Antum perhatikan betul. Anna imra'atan baghiyan, ada salah seorang wanita baghi, pelacur, kesehariannya melacur memang, na'udzubillah, berzina untuk dapat fulus, na'udzubillah. Harta yang paling buruk itu mahrul baghi, mahar yang kita kasih untuk berzina, untuk berzinaan, na'udzubillah, itu paling buruk sekali. Ini ada wanita berzina, ra'as kalba, dia lihat ada seekor anjing, yatufu bibi'rin, ini sumur, dia kelilingin sumur itu anjing ini, Masya Allah. Wa qad adla'a lisanahu minal atashi, dan dia mengeluarkan lidahnya karena kehausan. Orang kalau anjing kalau kehausan itu gitu, dia keluarkan lidahnya, ngos-ngosan dia terus kelilingi, dia butuh air. Itu sumur bukan milik wanita. Ternyata apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fanazalat bimuqiha, dia turun bawa sendalnya, dia turun, dia ciduk air, dia ke atas, dikasih air tersebut untuk anjing. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Faghufira laha, dosanya diampunkan. Padahal itu sumur bukan milik perempuan itu. Gimana kalau yang memang bangun sumur itu, yang gali sumur itu beneran, Masya Allah. Pertama, ini wanita paling kotor, apa? Pezina. Dan kemudian yang dikasih minum siapa? Apa? Anjing. Dan hewan yang paling najis hewan apa? Anjing. Babi Pak najis betul, afwan. Khinzir itu najis betul. Tapi najisnya khinzir itu tidak seberapa dibandingkan najisnya apa? Kalb, anjing. Makanya najisnya itu najis mughalladhah, najis berat yang memang nggak bisa diangkat kecuali dicuci berapa kali? 7 kali. Itu ternyata wanita baghi bisa diampunkan sebabnya sumur. Nah kalau seandainya kita ini Masya Allah buat sumur, ternyata manfaatnya bisa untuk tanaman A, manfaatnya tanaman B, bahkan bisa untuk hewan ternak, makan bisa untuk manusia. Fajiruhum wa salihum, orang fajir bisa menikmatin, orang soleh juga bisa menikmatin, bebas dia, terserah. Yang mau ngambil manfaatnya ambillah, gak ada masalah. Ini Pak, Masya Allah, pahala besar sekali. Nah antum kalau bisa Pak, Masya Allah, antum buatlah sumur seperti itu. Ada salah seorang syekh, Masya Allah, Syekh bin Baz rahimahullah, beliau itu hobi buat sumur di Afrika, buat sekolah-sekolah, masjid-masjid, itu banyak sekali jasa Syekh bin Baz rahimahullah. Dan ternyata ketika beliau meninggal, beliau ini meninggal Masya Allah, itu ternyata sumur, sekolah yang beliau bangun itu terhutang. Karena harta beliau terbatas, tapi beliau hobi untuk apa? Ngasih. Ketika Mamlakah tahu, kerajaan Saudi itu tahu bahwa Syekh bin Baz ini memiliki hutang, yang bayar ngelunasi hutangnya siapa? Kerajaan Saudi, Masya Allah. Pahalanya dapat, pahala terus ngalir. Dan itu ulama yang mengamalkan ilmunya. Dia akan berusaha, dia nggak khawatir di dunia ini, nggak khawatir. Loh, Nabi meninggal, ada nggak hutang Nabi SAW? Ada, walaupun terbayar dengan apa? Dengan baju besinya. Tapi dia berusaha untuk bantu orang, Masya Allah. Makanya Nabi kita SAW mengatakan, man hafara ma'an lam yasrab minhu kabidun harra. Tidaklah dia ini ada seorang yang menggali sebuah sumur untuk mengeluarkan air, kemudian dia diminum dengan hewan, dengan makhluk yang bernyawa, min jinnin, baik jinnya, wala insin, dan manusianya, wala ta'irin, dan burung-burungnya, illa ajarahullahu yaumal qiyamah, kecuali setiap tegukan air itu dikasih pahala oleh siapa? Allah. Jadi jin itu minum enggak? Jin minum enggak? Minum. Makanya hadis Nabi kita SAW, jin itu minum dari mana? Dalam sahih, dalam hadis diriwayatkan oleh Baihaqi dan Syekh Al-Albani rahimahullah, jin itu minum dari gelas malam yukhammar, yang enggak ditutup. Makanya kalau malam hari diperintahkan tuh apa? Ditutup. Kalau nggak ditutup tuh bahaya Pak. Syekh Wahid Abdul Salam Bade cerita, ada salah seorang yang diruqyah, sebabnya dia ini di pagi hari minum dari gelas, yang gelas itu nggak ditutup, langsung apa? Kerasukan. Ketika diruqyah, jin itu ngomong, ngasih tahu, saya merasukin tubuh ini gara-gara dia minum air yang nggak ditutup.
Ketika diruqyah terus sama Syekh Abdul Salam Bari, setelahnya nanya beliau, engkau ada minum itu yang nggak ditutup? Iya betul, ingat dia. Itu sebabnya. Dan itu hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jin itu minum, malaikat nggak minum, malaikat nggak makan. Tapi kalau jin minum dan makan. Makanya masya Allah, orang kapan makan nggak nyebut Bismillah, siapa yang makan? Jin. Ada orang nih Pak, masya Allah, makannya banyak, tapi ngantuk aja. Kalau istilah kami santri itu ada istilahnya mbadok. Nggak tahu istilah sih, mbadoger kami sebut. Jadi makan tuh wakeh tenan, banyak banget. Tapi di kelas ngantuk. Itu nggak berkah itu. Oke, kata Nabi. Ada sahabat ngomong, ya Rasulullah, akalna walam nasba. Ya Rasulullah, kami ini makan terus kau nggak kenyang-kenyangnya. Kalau Nabi itu makannya itu 2 kali sehari. Masya Allah, sahabat-sahabat tuh lebih dari itu. Walam nasba, kenapa kami nggak kenyang-kenyang ya Rasulullah? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fala'allakum taftarikun. Bisa jadi kalian pisah-pisah, pencar-pencar. Nah kalau kalian makan kata Nabi, kumpullah, ijtami'u ala ta'amin wahid, kumpul. Kemudian apa? Wasamullah, sebutlah nama apa? Allah bismillah, sebut nama Allah bismillah. Memang ada Pak santri kita itu masya Allah, nasinya itu banyak sekali, lauknya itu ayam tuh cuman 1 jempol, masya Allah. Tapi yang ajib, nasinya habis, ayam masih ada. Jadi nasi itu habis Pak, tapi ayam masih apa? Ada, cuman segini Pak, masya Allah, masih tersisa. Banyak, makannya banyak, ajib memang. Tapi gitu, dampaknya kadang-kadang nggak Allah berkahi. Bisa jadi kata Nabi itu nggak nyebut nama apa? Allah. Yang makan siapa? Jin. Yang makan siapa? Syaitan. Makanya kata Nabi SAW, Nabi pernah tertawa kondisinya ketika ada salah seorang sahabat Nabi SAW lupa nyebut bismillah ketika makan. Ternyata dia menyebutkan apa? Bismillah ya awalahu wa akhirahu, atau bismillah fi awalihi wa akhirihi. Faqa'a minhu syaitan. Maka syaitan itu langsung muntah. Maka Nabi SAW tertawa. Jadi memang betul Pak, syaitan tuh makan-makan, jin tuh makan-makan. Dan dia makan apa yang dimakan manusia. Tapi ada khusus yang kita nggak makan, yang syaitan makan, yang jin muslim makan. Ini jin muslim tapi. Pertama, kotoran hewan yang bukan najis, kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran unta, itu dimakan sama jin muslim. Yang kedua apa? Tulang. Nah, kita nggak makan itu Pak. Kita nggak makan tulang. Antum ada makan tulang? Tengkleng. Enggak, bukan berarti antum jin, enggak. Boleh halal. Antum makan tengkleng halal, makan tulang halal. Kalau antum bisa makan ya makan lah. Kalau ana ujung-ujungnya aja Pak, kan ada yang tulang lunaknya itu kan. Itu ana seneng itu. Tapi kalau antum bisa makan sum-sumnya, fadhal halal. Nah, jin muslim tuh makan itu. Jadi mereka tuh makan. Nah, kalau malaikat enggak makan. Apa dalilnya? Allah berfirman, Masya Allah, ketika malaikat berkunjung ke rumah Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim langsung perintahkan istrinya, faja'a bi'ijlin samin. Masya Allah, Nabi Ibrahim tuh kalau jamu tamu tuh Masya Allah Pak, bagus sekali jamu tamu. Beliau langsung hidangkan apa? Ijlin samin, anak sapi yang gemuk. Masya Allah. Anak apa? Ada kambing, melihara kambing. Antum bertamu ke rumah mana? Yang keluar mungkin ayam, padahal melihara apa? Kambing. Na'udzubillah. Ini Nabi Ibrahim untuk tamunya disediakan apa? Sapi yang gemuk. Kalau bisa gitu Pak, Masya Allah, sediakan apa yang kita bisa kasih. Memang karena kata Nabi kita sallallahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia itu akan memuliakan apa? Tamunya. Ajib Pak, ketika didekatkan nih ijlin samin, sapi yang gemuknya Masya Allah, nggak makan mereka. Apa kata Nabi Ibrahim? Ala ta'kulun? Fa'ujasa minhum khifa. Nabi Ibrahim langsung takut, ini siapa nih makhluk? Rupanya mereka apa? Malaikat. Jadi malaikat tuh nggak butuh makan, nggak butuh minum. Kalau jin tetap butuh Pak, tetap butuh jin tuh makan, minum tetap. Bahkan tempat tinggal butuh jin tuh tempat tinggal. Makanya sering sekali rumah-rumah manusia itu dihuni oleh siapa? Jin. Suami istri tengkar terus. Itu biasanya ada yang ketiga itu.
Percayalah sama ana, rumah banyak cicak, rumah banyak tikus, rumah banyak kecoa. Insya Allah ada setannya itu. Ana sering Pak ngerukyah itu, sering. Dari nampak nengok rumahnya aja kan ketahuan itu. Gak ada tenang-tenangnya gitu Pak. Biasanya itu ada gangguan. Ada gangguan. Makanya perintah Nabi kalau malam hari itu usahakan apa? Ini wasiat Anda Pak, Masya Allah. Kata Nabi SAW, idza qarabat, ini kita keluar tema sedikit Pak ya, Masya Allah. Idza qarabatis syams, kalau matahari sudah terbenam, fakufu sibyanakum, tahan anak kalian, jangan dikeluarkan. Tahan ketika waktu maghrib. Dan tutup jendela kalian. Wa aghliqul abwab, tutup pintu-pintu kalian. Kenapa? Sebabnya fa inna syayatina tantashiru hina idin. Karena syaitan itu menyebar di waktu apa? Maghrib. Beda lah Pak. Waktu maghrib itu anjing tuh menggonggong sering ketika adzan, sering. Zuhur gonggong juga. Asar juga sama. Tapi yang paling kenceng adzan apa? Maghrib. Saking banyaknya syaitan tuh Pak, Masya Allah. Tapi yang lucu nih Pak, sekarang waktu maghrib anak-anak itu dilepas. Jangan Pak aslinya, kecuali antum ruqyah. Ini nggak diruqyah, nggak dibacain doa, dilepas saja. Yang anak takutkan diganggu sama syaitan, dia besar nanti dia membangkang, bebal, susah diatur. Itu yang anak takutkan. Kecuali antum memang ruqyah lu ya, antum jaga. A'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli ainin nama wa min kulli syaitanin wa hamma. Berangkat nak masjid. Aman itu Pak. Ini enggak asal main bebaskan aja. Kata Nabi justru fakufu sibyanakum. Terus kapan dibebaskan kata Nabi? Fa idza dhahaba amatul lail, kalau sudah masuk larut malam, maka apa? Faba'athuhum, bebaskan, keluarkan anak-anak kalian tengah malam. Ini kebalik. Kalau tengah malam jangan keluar, ada kuntilanak. Iya. Ada pocong dan sebagainya. Ditakut-takut. Ini talbis iblis. Saya sering katakan, Pak, talbis iblis. Tipu daya siapa? Iblis. Maghrib dikeluarkan, tengah malam ditahan. Apalagi malam Jumat. Malam Jumat ini Pak, malaikat tuh banyak. Malam hari ini tengah malam malaikat tuh nyebar semuanya. Makanya tengah malam anak itu punya ayam Pak, ayam kampung. Ayam kampung kami itu Masya Allah berkokok tuh, anak sering lihat tuh 11:30. Sering berkokok Masya Allah 11:30 sampai waktu apa? Subuh. Itu sering berkokok, berarti udah banyak apa? Malaikat. Kan kata Nabi, idza sami'tum siyahad dika, kalau kalian mendengarkan suara kokokan ayam, fas'alullaha min fadli, berdoalah kepada Allah. Kenapa? Fa innaha ra'at malaka, karena ayam itu lihat apa? Malaikat. Kita berdoa dibawa sama malaikat tadi, doa tadi Masya Allah. Minta kepada Allah. Jadi malaikat itu nyebar di tengah malam. Ini dibalik. Tengah malam jangan keluar, ditakut-takuti. Ya Allah, padahal tengah malam itulah waktunya malaikat apa? Nyebar. Maghrib tuh jangan Pak, kecuali antum bawa samping antum. Ana gitu Pak, maghrib tetap ana bawa, tapi ana bacain dulu ayat lindungan. Setiap mau keluar, ana bacakan. Karena memang anak kita tuh Pak, memang seneng berangkat ke masjid tuh seneng. Tapi kalau waktu maghrib ana nggak kasih, kecuali kita apa? Doakan. Antum hafalkan dulu tadi. Nak sini. Bismillah. Ya Allah. A'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli ainin nama wa min kulli syaitan wa hamma. Berangkat ke masjid. Udah, berangkat nih. Kalau antum nggak baca Pak, bahaya. Takut diganggu sama siapa? Jin. Karena jin tuh masuk rumah Pak. Tinggal di situ. Orang masuk rumah kata Nabi nggak baca bismillah. Apa doa masuk rumah? Apa doanya? Bismillahi walajna wa bismillahi wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Kalau nggak masuk baca itu, apa kata Nabi? Apa kata syaitan? Adraktumul mabit. Kalian dapat tempat tinggal gratis bermalam. Kita ini nggak ada tempat gratis nih kecuali di masjid. Antum mau tinggal bermalam di rumah fulan, misal hotelnya, bayar nggak di hotel? Bayar, kecuali kita ini tamu khusus, nggak ada masalah. Ahlan gratis. Ini syaitan dikasih akses gratis rumah kita. Na'udzubillah. Jadi ala kulal di sini, jadi jin tuh makan minum, betul makan minum. Jin muslim minum. Kita buat sumur, Masya Allah. Ternyata di situ diminum sama jin, pahala nggak untuk kita? Pahala. Diminum oleh manusia, pahala nggak untuk kita? Pahala. Hatta burung-burungnya itu minum di situ, pahala. Jadi jangan ragu kita untuk bangun apa? Bangun sumur, gali sumur. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, ini yang keempat nih menanam pohon kurma. Hah?
lama Pak kayaknya nih Pak. Ana tuh malah niatnya untuk kalau kapan-kapan ada kesempatan, kalau kapan-kapan ya, kalau Allah mudahkan tuh malah atau di tempat lain akan bahas seperti itu. Karena ini nanggung nih. Ini udah 1 jam 15 menit. Ada pertanyaan nggak Pak? Fadhol. Kalau ada pertanyaan, Ana tunggu. Ana, fadhol Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah berita yang sedang viral sekarang. Nah. Sebuah perusahaan pemotongan hewan sapi di Surabaya. Nah. Yang mana punya teknik ada sebuah alat yang dibeli dari Australia. Kemudian dengan Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah perusahaan pemotongan hewan sapi di Surabaya, yang mana cara pemotongannya itu sapi itu sebelum dipotong diketok kepalanya dengan sebuah alat yang diambil dari Australia. Kemudian diketok itu sapi itu pingsan dan kemudian pingsan itu bercerita itu kurang lebih 15-20 menit. Pada saat pingsan itu sapi yang potong. Pertanyaannya, apakah sapi itu halal? Sebenarnya dari situ tidak. Masya Allah. Ini pertanyaan penting memang, Masya Allah. Jadi ada memang alat tuh kayak ditekan cetek gitu kan, langsung apa? Pingsan. Pertama yang perlu kita ketahui, hadis Nabi kita Muhammad SAW yang perlu kita ketahui adalah dalam penyembelihan itu yang kita lihat ada nggak masih rohnya. Kalau seandainya masih ada rohnya, kita sempat untuk apa? Sembelih, maka hukumnya apa? Halal. Nah, ketika dia tuh ditekan cetak, itu dia nggak mati, tapi apa? Pingsan. Nah, kalau pingsan rohnya masih ada nggak? Masih. Nah, kalau kemudian disembelih, maka hukumnya kata para ulama halal. Cuman masalah yang kedua, ini dia. Itu nyiksa atau enggak? Ana nggak tahu Pak. Kalau Ana kan bukan ahlinya. Kalau Ana lihat kayaknya kasihan gitu. Tapi kan kita kan bukan ahli. Nah, ketika Ana cek di Google itu, ternyata itu justru nggak nyiksa, justru menenangkan bagi hewan. Antum coba cek di Google Pak. Itu justru metode itu justru buat apa? Tenang. Ana nggak tahu. Tapi kalau Ana wa khairul huda nabiyina Muhammad, sebagai baik petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana Nabi nyembelih, sembelihlah kita, Masya Allah. Karena perintah Nabi kita SAW, idza dzabahtum fa ahsinu dzibhata wa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik, dan jika kalian itu membunuhlah dengan cara yang apa? Terbaik. Antum tahu kan hewan yang disyariatkan untuk dibunuh hewan apa? Cicak. Pahalanya yang paling besar itu yang cicaknya mati cuma dengan sekali apa? Pukulan, karena nggak nyiksa. Itu cicak yang diperintahkan untuk diapain? Dibunuh, itu cicak. Kalau bisa darbah 1 pukulan, kalau nggak bisa 2 pukulan. Tapi pahala 2 pukulan tidak lebih besar dibandingkan yang 1 apa? Pukulan. Karena Nabi nggak suka metode penyiksaan. Nah, karena Anda bukan ahlinya, akhirnya Anda cek lah, ternyata ada artikel dari MUI memang bahwasanya metode itu bukan metode apa? Menyiksa, kata, justru buat tenang. Ini Anda nggak tahu Pak, itu dikembalikan kepada ahlinya. Karena Anda bukan ahli hewan dan Anda bukan dokter hewan. Nanti Anda coba tanyakan, sistem itu menyiksa hewan atau justru membuat tenang? Kalau membuat tenang berarti itu masuk hadis Nabi, bunuhlah dengan cara yang paling apa? Baik. Sembelih dengan cara yang paling apa? Baik, itu dia. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ahlinya kalau kita nggak tahu. Nah, berhubung Anda bukan dokter hewan, itu dikembalikan ke dokter hewan. Tapi yang Anda baca karena Anda penasaran, itu nyiksa nggak ya? Karena Anda kasihan seperti itu. Zahir mata kita kadang-kadang berbeda dari hakikat Pak, Masya Allah. Kita nggak tahu. Nah, ketika Anda baca di MUI itu keluar dan mereka sudah konsultasi juga dengan ahlinya, ternyata itu tidak apa? Menyiksa. Nah, kalau memang nggak menyiksa, ya berarti boleh dengan sistem seperti itu. Kalaupun menyiksa, semisal ternyata menyiksa. Kalau bicara halal, hukumnya halal tapi dosa. Itu dia. Hukumnya halal tapi dosa. Karena yang penting selama masih ada apa?
rohnya. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Tapi anak ketika anak cari, ternyata itu justru membuat dia itu tenang. Katanya seperti itu. Coba nanti antum buka di Google, antum pelajari lagi. Jadi seperti itu, Pak. Jadi sistem seperti itu masih ada rohnya. Dia nggak hilang rohnya. Dia itu masih bernafas. Jantungnya masih berdetak. Nah, kalau masih ada rohnya, kita halal untuk kita sembelih. Jadi gini, antum nabrak ayam, jangan dibiarkan. Tabrak ayam ini langsung antum apa? Sembelih. Daripada mati bangke, mending mati halal bisa disati lah, sate ayam. Tapi antum tengok juga kondisi, Pak, Masya Allah. Karena kalau di tempat kami antum nabrak ayam suruh gantinya itu 7 turunan. Ini ayam ini aslinya telurnya itu bisa 8. Nah 8 nih telur lagi 1 telur itu bisa 8 lagi. Itu di tempat kami kayak gitu, Pak, dihitung-hitung kayak gitu lah. Tiba-tiba udahlah orang emosi, antum sembelih pula depan dia kan, Masya Allah, ngamuk orang. Halal, antum lihat kondisi seperti itu. Jadi dibandingkan mati sia-sia, mending mati yang bermanfaat, bisa disati. Sama kayak gini, Pak, ana mau nanya sama antum, hukum makan buah yang dijadikan sesajen halal atau haram? Halal atau haram? Apel dikasih persembahan untuk pohon, antum makan halal atau haram? Halal. Yang haram itu kalau hewan apa? Sembelihan. Kalau buah halal. Tapi antum cek, Pak, antum lihat maslahat sama mafsadat. Wih, ini ada buah seger ini, ada buah pir, apel, jeruk, antum makan. Yang ngasih sajen masih datang lagi, habis dimakan ini, Masya Allah. Akhirnya buat lagi sesajen lagi. Padahal yang makan ya antum kan gitu. Akhirnya dia berbuat syirik lagi. Ya jangan dimakan berarti. Antum timbang masalah sama apa? Motorin, suka dia ini jeruk ini, Masya Allah. Padahal yang makan siapa? Antum lah yang makan, Masya Allah. Kata para ulama dalam pembahasan itu halal untuk dimakan. Cuman antum lihat maslahat sama apa? Mafsadatnya. Nah, wallahu a'lam. Bisa jadi seperti itu, Pak, ya. Insyaallah. Nah, fadhil yang lain silakan, Pak. Tafadhal, Pak. Afwan, Pak, ya, itu dulu. Oh, ini fadhil. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ada seorang anak pernah durhaka sama bapaknya. Nah. Lalu dia berusaha minta maaf sampai akhirnya wafat. Nah. Dia terus lagi salah. Diambil? Asal salah. Nah, betul. Nah, bagaimana cara berdosa itu dalam syariat? Apakah cukup dengan doa terus kepada mama? Masya Allah. Barakallah. Kalau dulu ada seseorang yang bawaannya durhaka kepada orang tuanya, memang mau nggak mau minta maaf, wallahil adzim. Jangankan ke bapak lo ya, ke tetangga, ke orang yang kita nggak kenal. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man kana lahu madlamatun 'inda akhi, barang siapa yang memiliki kezaliman untuk saudaranya ya, yang jauh semisal dan sebagainya, bukan bapaknya nih, saudaranya, tetanggakah dia atau tetangga jauhkah dia, yang penting ada kezaliman nih, falyatahallalhu al-yawm, maka minta kehalalan di hari ini, di dunia maksudnya, sebelum qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang pada suatu hari tidak bermanfaat dinar ataupun apa? Dirham. Dia sudah meninggal, nggak bermanfaat lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nggak bermanfaat, harta anak nggak bermanfaat sebagai tebusan, nggak akan bisa. Maka minta maaflah sekarang. Itu kata para ulama, kalau kita zalim sama kawan, lah ini zalim sama orang tua. Apa hadis Nabi kita Muhammad babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya qabla al-akhirah. Ada 2 pintu besar yang mana dosanya, azabnya, siksaannya Allah dahulukan di dunia sebelum di akhirat. Jadi 2 ini, Pak, Masya Allah, di dunia Allah kasih azabnya, di akhirat juga Allah kasih azabnya. Apa itu? Yang pertama, az-zulmu wal uquq, zalim dan durhaka. Durhaka ini ya zalim. Jadi udahlah dia zalim, yang kedua dia apa? Durhaka, lengkap sudah. Makanya setahu Anda tidak ada orang berhasil di dunia ketika dia durhaka kepada orang tua. Itu sejarah tarikh sudah mencatat sejarah. Orang yang berbakti kepada orang tuanya dia berhasil, tapi orang yang nggak berbakti sama kedua orang tuanya dia nggak akan berhasil. Tapi terus gimana kalau bapak kita sudah meninggal? Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Ya ayyuhalladzina amanu ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampau dengan dosa-dosanya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah menghapuskan segala apa? Dosa. Dosa syirik dihapuskan tidak? Dihapuskan. Mana lebih besar dosanya? Dosa berbuat syirik atau dosa durhaka? Syirik. Kalau syirik aja diampunkan, apalagi dosa durhaka. Terus gimana? Kita balas jasa orang tua kita dengan sedekah yang kita atasnamakan kepada orang tua. Sedekahnya, airnya, sedekah, semua setiap hari sedekah. Kita semisal nih, kita masukkan ke kotak infak masjid 100.000, 50.000 memang untuk kita, 50.000 untuk orang tua. Terus kasih terus seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya. Allah ganti. Yakin, masyaallah. Jadi kita bisa berbakti kepada kedua orang tua itu setelah meninggal. Ada Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah. Beliau ditanya sama salah seorang bapak-bapak, "Wahai Syekh, gimana anak saya durhaka, ini itu banyak, masyaallah." Apa kata Syekh? Jangan putus asa, karena banyak manusia yang berbakti kepada bapak ibunya bukan ketika dia hidup, tapi ketika bapak ibunya sudah apa? Meninggal. Pak, bakti yang lebih dibutuhkan bapak dan ibu itu bukan ketika mereka masih hidup, bukan. Bakti yang lebih dibutuhkan bapak dan ibu ketika bapak ibu sudah apa? Meninggal. Itu yang paling dibutuhkan. Bukan di dunia, tapi di alam akhirat, Masya Allah. Makanya kita bisa balas jasa bapak ibu kita, Masya Allah, yang sudah tertinggal. Jangan kita putus asa. Allah akan terima segala kesalahan kita. Allah ampuni kesalahan dosa-dosa kita. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah terima, insya Allah. Jadi seperti itu. Nah, tafadhol Pak, silakan. Nah, Pak, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membantu? Anak membantu anak yang sebagai koordinator komplek. Kebetulan di komplek itu ada yang meninggal dan dibantu non muslim. Jadi pas kebetulan 40 harinya itu kita sebagai wakil dari perumahan dan koordinator kita membantu mencarikan tempat duduk, tenda dan segala macam. Nah, apakah Ana dan koordinator itu termasuk ada usaha kita membiarkan mendukung kegiatan non muslim apa bagaimana? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang meninggal itu muslim atau non muslim? Non muslim. Taib. Ada kemungkaran di situ, Pak? Enggak. Ada enggak kemungkaran di situ? Semacam doa. Kalau itu doa. Nah, taib. Karena Nabi SAW dan juga Ali ibn Abi Thalib itu membantu pengurusan jenazah siapa? Paman Nabi siapa? Bapaknya Ali siapa? Abu Thalib. Jadi bukan berarti kita nggak boleh ngurus jenazah non muslim, boleh. Kata Nabi kita sallam, ya Ali, wahai Ali, fawarihi tahta turab, uruslah jenazah bapak engkau dan kuburkan di bawah apa? Tanah. Diurus sama Ali bin Abi Thalib. Yang memandikan jenazah Abu Thalib siapa? Anaknya siapa? Ali bin Abi Thalib, diurus. Jadi wallahu taala alam, dalam urusan muamalah duniawi itu diperbolehkan kecuali ada ritual tertentu. Kalau umat Islam itu kan mungkin ada acara yang kumpul bersama kenduri ya. Nah, kalau Kristen anak tidak tahu Nasrani. Nah, kalau kayak gitu kita bantu, ini muskilah, masalah. Terus gimana? Kita tolak baik-baik saja. Kita katakan dalam urusan sekedar muamalah kami akan bantu ambulan nih Pak, Masya Allah. Jangan antum tahan nih khusus untuk orang muslim. Jangan. Bantu juga untuk orang apa? Non muslim.
Orang sakit non muslim jenguk, harus dijenguk. Loh, Nabi jenguk nggak orang sakit Yahudi? Jenguk. Bahkan Nabi SAW nawarkan kepada orang Yahudi yang masih muda ini untuk masuk apa? Islam. Ini pemuda lihat bapaknya nih, takutlah sama bapaknya. Bapaknya langsung ngomong, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Siapa? Rasulullah SAW. Langsung masuk Islam dia, Masya Allah. Selamat dia masuk Islam. Jadi urusan muamalah urusan muamalah duniawi itu boleh kepada orang-orang non muslim dalam urusan istilahnya penguburan. Tapi ingat loh ya, tidak ada ritual tertentu. Anda nggak tahu Pak kalau di sini gimana ritualnya. Kalau ada baca-bacaan doa dan sebagainya, jangan masuk Pak. Terus gimana caranya? Saraha, terus serang saya Pak. Kita ada batasan dalam agama. Kami nggak bisa ikut campur baur dalam urusan agama bapak-bapak, dan bapak-bapak juga nggak bisa ikut campur dalam urusan kami. Karena lakum dinukum waliyadin. Kami bantu sekedar muamalah duniawi. Kalau ritual kami nggak boleh. Ingat Pak, masyarakat kita itu ada sebuah penyakit yang nggak bagus. Apa penyakitnya? Nggak enakan itu penyakit Pak, nggak boleh. Orang Arab tuh nggak suka itu. Orang Arab tuh ada istilahnya as-sarahatu raha. Ini kaidah. As-sarahatu raha, terus terang itu menenangkan. Jangan antum gak enakan. Penyakit kita itu kan pertama gak enakan, yang kedua basa-basi, mujamalah. Tapi pas makan, fadl akhi sini gabung. Pas datang dia, yo datang betulan. Ya memang kalau datang betulan memang kita harapkan memang dia makan kan. Jangan pula kita nawarkan aslinya nggak mau nawarkan, ini nggak boleh ini. Itu penyakit Pak, nggak boleh. Tawarkan akhi fadl, pas datang Masya Allah, ana senang antum datang ke sini. Gitu. Ini nggak pas datang cemberut dia. Gimana ini penyakit Pak, nggak boleh. Ini ada di kita nih penyakit ini. Pertama geenaan, yang kedua apa? Basa-basi. Islam nggak mengajarkan itu. Islam mengajarkan terus terang. As-sarahatu roha, terus serang. Nabi terus serang Pak, nggak ada geenaan. Nah antum sampaikan Pak, ini dalam batasan kami, Islam itu ada batasan, agama Bapak juga ada batasan. Kalau ritual kami nggak bisa Pak, Masya Allah. Tapi kalau seandainya urusan duniawi, ngurus istilahnya bantu menguburkan, insya Allah kami bantu. Ambulan kami bantu, ke rumah sakit kami bantu. Nabi jenguk orang sakit, Nabi jenguk orang sakit, kita bantu Masya Allah. Kita kasih makan untuk dia, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Itu namanya ta'liful qulub, melembutkan hati dia untuk nerima agama apa? Islam. Makanya Anda bersyukur Pak kalau antum di sini ada program itu ya, Masya Allah. Karena dia dengan Masya Allah ya, yang perhatian dengan kami ini justru orang apa? Muslim. Antum bantu. Apalagi ambulan itu kan yang dibawa non Muslim, ambulan masjid, Masya Allah. Hebat ini Pak. Hebat ini. Ana bersyukur kalau memang ada seperti itu kondisi program-program kebaikan. Naam, wallahu alam. Jadi boleh nggak Pak? Boleh selama batas duniawi. Tapi kalau udah ritual, doa-doa dan sebagainya, hukumnya haram, nggak boleh. Ingat Pak, kita ini toleransi, tapi bukan kolaborasi. Lakum dinukum waliyadin itu toleransi. Bagi kalian agama kalian silahkan beramal. Waliyadin, dan bagi kami agama kami nggak akan ganggu kok, insya Allah. Nah kami juga jangan diganggu, sama kita Pak, Masya Allah. Nah itu lakum dinukum waliyadin itu bukan kolaborasi, tapi toleransi aja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tafadhol yang lain Pak kalau ada, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil yang kami sampaikan, yang pertama dijelaskan mengenai ilmu. Nah, Ya, para ulama ini juga menjelaskan konsep terhadap keluarga inti berilmu. nah, Artinya sama sama ilmu dan keluarga muda berkaitan dengan konteksnya keluarga dulu. nah. Dan sudah dijelaskan bahwa para imam hafal Quran di umur belia Nah. dan sebagainya. Kiat-kiatnya gimana sekarang yang mana fitnah itu sudah tidak seperti dulu. Betul. Mungkin karena
Amin ya Rabb. Baik, Masya Allah. Untuk konsentrasi sama ilmu dengan menggabungkan untuk menjaga keluarga kita itu gimana? Mungkin cari nafkah mungkin maksud antum kali apa? Gimana? Anda menuntut ilmu sama apa? Digabungkan? Ahlul Quran? Nah. Oh, taib, Masya Allah. Untuk menjadi ahli hadis ataupun ahlul Quran di zaman kita sekarang, sebenarnya Pak, Masya Allah, semua generasi solusi itu sama. Wallahil azim. Antum mau generasi Gen Z, Gen milenial, Gen apa lagi? Sekarang Gen apa sekarang? Anda nggak tahu lagi. Ada namanya Gen. Itu Pak solusi satu. Alkitabu was sunnah. Al-Quran dan hadis. Kenapa Al-Quran sama hadis ini nggak terikat dengan zaman? Dia akan terus diamalkan sampai hari kiamat. Nah, kalau seandainya kita mau menjadi ahli hadis, jadilah seperti mereka di zamannya. Karena di zaman mereka pun juga ada fitnah duniawi, tapi berbeda bentuknya. Kalau fitnah duniawi mereka mungkin dulu onta, kalau sekarang mobil. Kalau dulu permainannya mungkin permainan A, kita mungkin gadgetnya. Sama Pak, fitnah itu akan terus ada. Tapi solusinya juga sama. Alkitabu wa sunnah. Gimana caranya? Gunakan dengan sebaik mungkin waktu yang ada kita miliki. Sekarang nih Pak, na'udzubillah, anak-anak sekarang nih, Anda nggak akan celah zaman, karena kita nggak boleh mencela apa? Zaman. Wal aibu fina, yang kita celah itu diri kita. Mau di zaman A, B, C. Makanya ada orang mengatakan, seandainya anak hidup di zaman sahabat nih, saya akan bela Nabi. Siapa jamin? Siapa tahu kita Abu Jahalnya, na'udzubillah. Yakin kali kita jadi apa? Pembela Nabi kita Muhammad SAW. Pak, itu nggak usah diucapkan, itu nggak boleh. Kenapa? Gini, di zaman ini perhatikan, kita keluar tema sedikit. Kalau ada orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa berhitung, tiba-tiba ngomong ittabi'uni, ikuti saya, atau mau ngikut? Ada orang di pinggir jalan nih, dari pelosok Ummul Qura tuh, Mekah dulu pelosok kampung, makanya nama Ummul Qura, Indo apa? Kampung. Qura tuh qaryah, kampung. Ada orang dari pelosok sini datang ke sini, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, tiba-tiba ngomong ittabi'uni, ikuti saya. Antum mau ngikut? Ragu antum ngin? Abu Jahal tuh gitu. Abu Jahal nggak bisa baca, nggak bisa, Nabi nggak bisa baca, Abu Jahal bisa baca. Nabi nggak bisa ngitung, Abu Jahal bisa ngitung. Muhammad SAW nggak bisa nulis, Abu Jahal bisa. Tiba-tiba Abu Jahal diperintahkan oleh Nabi untuk ngikutin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita wajib ngikutin Nabi? Karena wahyu itu banyak sekali. Sengaja Allah kasih seperti itu untuk menguji umat Islam dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ujian itu besar, tapi Allah juga kasih bukti yang besar. Contohnya bulan bisa diapain? Dibelah. Bisa bulan dibelah. Batu bisa mengucapkan salam, bisa. Itu bisa banyak di zaman Nabi kita Muhammad SAW, banyak. Kalau anda mau sampaikan cerita di sini Pak, bisa satu hari satu malam kita ceritakan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, banyak sekali Pak, Masya Allah. Nah, Allah turunkan itu. Nah, jadi kita ini nggak bisa mengkaitkan kita ini cuman dengan zaman. Oh, kalau zaman dulu wajar baik, zaman kita sekarang enggak. Di zaman dulu tetap ada Abu Jahalnya. Sebagaimana di zaman kita juga ada orang-orang seperti itu. Terus gimana caranya? Solusi sama, gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Imam Nawawi jadi ahlul hadis, jadi apa? Ahli Quran. Sebabnya gunakan waktu sebaik mungkin. Imam Nawawi itu berkeliling bermajelis nuntut ilmu 12 kali dalam satu hari. Subuh ngikut, duha ikut, zuhur ikut, asar ikut, maghrib ikut, isya ikut, tengah malam ikut. Kita sepekan sekali. Itu pun cuman ba'dal maghrib sampai ba'dal isya. Itu pun bilang, Ustadz jangan lama-lama Ustadz, ngantuk kami. Itu kondisi kita. Jadi solusinya itu kalau mau jadi memang ahlul Quran, apalagi untuk anak-anak nih ya, itu gunakan waktu mereka dengan sebaik mungkin. Anak-anak sekarang tuh na'udzubillah ya, main HP, pas diambil HP-nya untuk sholat nangis. Anda lihat itu kondisi, kasihan ikhwan-ikhwan kadang-kadang tuh yang main HP, nah sholat diambil HP-nya nangis anaknya. Beda sekarang Pak ya, gimana kondisi kita ini harus didik anak-anak kita. Kapan mereka tak sholat itu nangis? Bisa nggak kita buat itu?
Harusnya bisa Pak, karena di zaman Nabi kan gitu. Anak itu nangis ketika mereka nggak apa? Sholat. Nangis, mereka takut Pak sama Allah. Nah kita nih bisa nggak tumbuh kepedulian anak terhadap itu? Nggak usah marahin, nggak usah. Terus gimana caranya? Memang butuh peran orang tua. Peran siapa? Orang tua, kudwah Pak. Anak itu lebih sering ngambil ilmu dari apa yang dia lihat, bukan dari apa yang dia dengar. Antum suruh anak antum sholat, dia kadang-kadang nggak dengar. Tapi kalau antum nggak usah suruh, antum langsung berangkat ke masjid, ngikut anak antum. Apa? Ngikut. Makanya kita ini dijadikan kudwah, contoh bagi anak. Itu kata para ulama. Jadi kalau antum mau jadi ahli Quran, yang lucu ini sekarang mak-mak zaman kita, ya Allah Akbar, nak berangkat TPA, emaknya nonton sinetron, anaknya disuruh ngaji. TPA nak berangkat, lah emaknya ngapain? Nonton sinetron. Anak sampai mikir, kalau seandainya orang-orang awam seperti ini habis sudah. Kasihan Pak, Masya Allah. Kalau kami alhamdulillah dulu Pak, itu yang nganterkan kita ini untuk TPA itu ya emak kita. Memang ada tuh pernah sampai waktu itu nggak dijemput Umi Ana ketika TPA, jadi diantar tapi nggak dijemput karena Umi Ana ada kesibukan, berharap dari ustazahnya yang ngantar kami ke rumah. Rupanya diajak sama ustazahnya untuk makan-makan di rumahnya sampai maghrib. Itu dulu belum ada zaman handphone, jadi belum izin ustazahnya ke Umi Ana. Nangis Umi Ana nyariin, Masya Allah. Baru sekali ditinggal langsung hilang anak-anaknya. Rupanya ke rumah ustazahnya, mau keliling sana sini. Ana memang dulu TPA diantar selalu, Masya Allah. Nah sekarang ummahat nih, na'udzubillah, di zaman YouTube, di zaman apa lagi? TikTok lagi, na'udzubillah. Anaknya suruh TPA, emaknya joget. Ini kan musibah besar Pak, wallahil azim musibah. Dan bahkan sudah ada penelitian ya, kenapa kecerdasan sekarang manusia sekarang itu melemah, karena dipertontonkan konten-konten yang nggak bermanfaat, gak ada manfaatnya. Itu ngaruh Pak. Jadi ada penurunan kualitas otak manusia. Sama kayak orang kecanduan pornografi, itu akan mengalami apa? Keturunan kualitas otak manusia itu ngaruh Pak. Beda loh ya, gini. Antum setiap hari ngafal Quran, kualitas otak antum tuh Masya Allah bagus Pak. Antum tahu tuh Syekh Saleh Fauzan, Syekh Saleh Luhaidan, para ulama-ulama 80 tahun Pak, ingat Qurannya itu kuat sekali. Apalagi nama manusia. Antum punya cucu, datang, nak siapa namanya nak? Fulan. Pas keluar bentar masuk lagi cucu antum cicit, siapa nak namanya? Muhammad. Keluar lagi, nanya lagi siapa namanya? Udah mulai apa? Pikun. Ngaruh Pak. Apa yang antum terima berupa hafalan Quran sama yang antum terima berupa hal-hal yang gak bermanfaat, itu ngaruh di kualitas apa? Otak kita. Itu kata para ulama. Namullah alam bisawab. Jadi kalau seandainya kita ini mau menjadikan diri kita ahli hadis dan anak-anak kita ahli hadis, anak-anak itu butuh kedua, dan kita butuh mengeluangkan waktu untuk ilmu. Terus gimana kalau kita sudah bekerja, kita harus nafkahi? Caranya ada. Antum sibuk di siang hari dengan nyari maisha, sibuk di malam hari untuk apa? Belajar. Ada istilah kami itu santri kalong. Santri kalong ini berarti belajarnya di malam hari, nggak usah di siang hari. Nah antum kalau santri kalong nggak ada program di sini, nggak ada santri kalong, antum buka YouTube, antum buka program gini Pak. Sekarang kan ustadz tuh ada kajian rutin, akidah semisal, hadis, fikih, tafsir. Antum buat jadwal sendiri di malam hari. Semisal dari ba'dal isya sampai jam 11 malam. Berapa jam itu? 9, 10, 11, 3 jam. Antum belajar tiap hari 1,5 jam pelajaran akidah. Antum buka ustadz siapa? Kitabut Tauhid. Nanti hari besoknya fikih, ustadz siapa? Umdatul Ahkam semisal. Nanti besoknya tafsir Ibnu Katsir semisal, ustadz siapa? Antum buat itu enggak, Pak? Enggak kan? Makanya lewat umur kita tuh habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Enggak ada yang bisa ditimbang dari amal kita. Habis sia-sia. Nah itu yang dapat Anda sampaikan. Jadi kalau mau jadi ahli hadis, kita memang mau nggak mau ya harus luangkan waktu untuk belajar. Dan antum nggak usah akhirnya pensiun, jangan Mbak. Antum butuh nafkahin apa? Keluarga.
Jadi malam hari gunakan waktu untuk belajar, ambil 3 jam. Oh, berarti waktu tidurnya terkurangin dong. Loh, tidur antum berapa jam, Pak? Antum tidur berapa jam? Tidurnya ulama itu, Pak, apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya, sedikit sekali. Kata Allah, qumil laila illa qalila, bangun kau malam hari kecuali sedikit untuk istirahat. Istirahatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah itu 4 jam. 4 jam, Pak. Kita 8 jam. Apa kata para ulama? 8 jam ini bangkong. Kebanyakan apa? Tidur. Normal itu 6 jam lah udah, Pak, paling lama tuh 6 jam. Berarti kalau 6 jam dari jam 11 kita tidur 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam masih cukup, Pak, Masya Allah. Itu cukup segar. Yang penting kita gunakan kondisi tubuh kita untuk ketaatan, anak yakin kuat, Pak. Ustadz Syafiq Basalamah itu Masya Allah ya, fisik itu kuat sekali. Sebenarnya rahasianya itu karena memang fisiknya digunakan untuk ketaatan kepada siapa? Allah. Kuat-kuat, Pak, ustadz kita itu fisiknya nanti berangkat sana, berangkat sini, berangkat sana, berangkat sini. Udah tua. Tapi kenapa mereka kuat-kuat fisiknya? Karena memang digunakan untuk ketaatan kepada siapa? Allah. Tadi yang sampaikan, orang sakit obatnya itu bukan minum paracetamol, sholat. Lagi meriang ngapain? Sholat. Antum paracetamol boleh, paracetamol minumlah paracetamol. Habis itu apa? Ibadah. Itu ngaruh, Pak. Nabi sakit ibadah, Nabi sakit ibadah, itu obat bagi kita. Jadi seperti itu. Na'amullah alam bisawab. Ini waktu kita udah banyak ngambil waktu antum 11:30 dan juga udah 1 jam 45 menit antum berbicara di sini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.